Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal, NRP 3110191 dari kelas 3 D4 Teknik Mekatronika A, PENS 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah workshop CNC 2, yaitu untuk simulasi dari benda kerja dengan menggunakan Inventor CAM atau HSM di sini, dan akan disimulasikan pada software SwanShop untuk pengenalan atau operasi mesin CNC tersebut. Di sini saya menggunakan Inventor 2017 dan Inventor CAM atau HSM 2017. Kemudian berikut merupakan benda kerja yang akan saya operasikan atau akan saya setting dengan dimensi, yaitu untuk panjang sendiri 120 mm atau 12 cm, dengan lebar 9 cm, dan dengan tinggi yaitu 15 mili atau 1,5 cm. Kemudian untuk tahap pertama yaitu dengan menentukan, kita pilih cam terlebih dahulu di sini. Kemudian kita menentukan terlebih dahulu parameter setup, yaitu dengan klik sini setup. Kemudian kita klik yaitu untuk tipe mesinnya yaitu menggunakan milling. Nah, kemudian kita tentukan dulu work coordinate system, yang dimana work coordinate system di sini merupakan titik 0 atau titik set point atau zero point pada mesin atau pada benda kerja. Nah, di sini saya menggunakan titik untuk zero point atau WCS-nya itu pada di ujung sebelah kiri. Kemudian untuk setup-nya di sini, untuk offsetnya saya berikan 0. Nah, untuk top offsetnya, dikarenakan saya akan ada proses di mana melakukan proses phasing, maka untuk top offsetnya di sini karena ukuran saya 15 mili, maka akan saya tambah menjadi 5 mili. Jadi untuk benda kerja saya sendiri yaitu berukuran 12 cm kali 9 cm dengan tinggi yaitu 2 cm. Nah, setelah menentukan titik koordinat sistemnya, setelah menentukan yaitu pada ujung kiri bawah, dan pastikan untuk sumbu aksis-aksisnya itu benar, X itu ke kanan yaitu ke depan sesuai dengan koordinat kartesian, dan Z-nya itu ke atas. Setelah selesai kita pilih OK. Maka untuk parameter tersebut akan tersimpan pada setup 2. Nah, untuk langkah yang pertama, yang proses yang akan saya lakukan yaitu dengan melakukan proses phasing. Yang phasing itu dengan melakukan pemakanan sebanyak 5 mili, karena tadi kan sudah saya setting yaitu 20 mili, dan saya akan makan sebanyak 5 mili ke bawah, yaitu dengan menggunakan phasing di sini, klik phasing. Kemudian kita pilih tool-nya terlebih dahulu. Nah, karena untuk proses phasing saya di sini menggunakan tool end mill dengan diameter yaitu 5 mili. Nah, kemudian saya pilih jenis tool yang bertipe high carbon, di mana tool high carbon di sini dikarenakan memiliki parameter atau feed rate dan speed yang disesuaikan dengan material. Dan untuk material di sini saya menggunakan bahan Teflon, dan untuk kecepatan yang biasa saya gunakan untuk operasi mesin CNC untuk N5 mili ini itu sebesar 3500, dan untuk cutting feed rate ini default saja untuk titik aman pada operasi mesin CNC. Nah, kemudian saya klik geometrinya. Untuk geometrinya sudah saya pilih yaitu bagian atas ini. Kemudian untuk height-nya, untuk stop-stopnya saya tambah jadi 6 mili. Nah, kemudian parameter selanjutnya yaitu pada top height dan model top. Nah, pada top height di sini merupakan pada bagian stock top. Karena tadi kan saya set untuk bagian stock top yaitu sebesar 5 mili, maka kan akan 5 mili di atasnya. Kemudian untuk bottom height ini merupakan bagian bawah atau batas dari benda kerja, yaitu 5 mili ke bawah, maka akan melakukan proses pemakanan sebesar 5 mili. Dimulai dari stock top, kemudian dari model top. Model top di sini merupakan
bagian atas benda kerja. Nah, kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu untuk memilih face. Nah, di sini untuk facing di sini karena saya menggunakan tool 5 mili karena tidak mungkin langsung memakan langsung 5 mili, maka saya akan bagi menjadi 10 kali, yaitu kita klik multiple depth, dan untuk maksimum step down-nya saya pilih 0,5. Maka setiap satu kali proses pemakanan yaitu sebesar 0,5 mili dan hingga akan sampai 10 mili. Jika sudah, kita matikan saja let entry ini, kemudian klik OK. Kemudian pada bagian kiri ini akan melakukan proses kalkulasi hingga 100%. Nah, maka untuk proses spacing akan menghasilkan tampilan itu seperti ini dengan melakukan 10 kali perulangan. Karena tadi saya melakukan parameternya 0,5 mili, maka setiap pemakanannya itu melakukan 0,5 mili sampai 5 mili. Jadi bisa kita simulasikan. Kita klik simulasi, kemudian kita aktifkan stoknya, kemudian materialnya kita pilih copper aja, kemudian kita running, maka mesin akan InverterCam akan melakukan simulasi atau melakukan proses spacing secara 0,5 mili yang kemudian hingga 10 kali hingga menyentuh pada bagian dalam ini, hingga sesuai dengan benda kerjanya yaitu 15 mili. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses spacing, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses drill terlebih dahulu, yaitu digunakan untuk sebagai clamping dari benda kerjanya. Kita melakukan proses drill, karena di sini menggunakan lubang 5 mili, maka kita pilih bore atau diameter itu sebesar 5 mili. Kita pilih sama high carbon. Dan untuk kecepatan RPM-nya di sini saya samakan saja seperti yang tadi 3500 dengan plung feed rate-nya itu 30 mm per menit. Nah, kemudian untuk lubang yang akan saya pilih yaitu lubang sesuai dengan lubangnya ini. Nah, karena saya menggunakan diameter yang sama, kita bisa langsung klik yaitu select same diameter. Maka dia otomatis akan memilih atau menentukan diameter yang sama. Kemudian kita masuk ke parameter sini, dan untuk model top height-nya di sini kita bisa atur sesuai dengan parameternya. Untuk model top di sini saya akan memilih yaitu bagian stock top. Sementara pada bagian atas untuk memastikan aman untuk retract height ini saya pilih 6 mili dari benda kerja. Kemudian untuk bottom height ini sini saya akan pilih model bottom. Dikarenakan model bottom ini kan model pada bagian bawah benda kerja. Kemudian saya tambahkan yaitu drill tip stroke bottom. Dikarenakan pada drill ini karena kan ujungnya itu akan langsung ke bawah di sini seperti ini. Dan untuk memastikan benda kerja ini akan lubang, saya dikurangkan 0,3 untuk memastikan benda kerja ini benar-benar terlubangi oleh bor tersebut. Setelah itu kita klik OK. Maka proses ketiga yaitu dengan menggunakan tool 3 setelah selesai, bisa kita simulasikan terlebih dahulu. Stop, OK. Nah, dia akan lakukan proses bor. Mohon maaf, dikarenakan masih ada ininya. Kita lakukan proses spacing dulu, kemudian proses drill. Setelah proses spacing selesai, maka selanjutnya yaitu akan melakukan proses drilling seperti ini. Maka dia akan otomatis terlubangi seperti ini. Kemudian proses selanjutnya yaitu kita membentuk sesuai dengan bentuknya ini, yaitu untuk membentuk logo Airso. Nah,
karena dengan menggunakan fitur yaitu pocket. Nah, fitur pocket di sini yaitu dua dimensi pocket digunakan untuk membentuk sebuah benda kerja sesuai dengan bentuknya yang diharapkan atau sesuai dengan kontur yang dipilih. Kita pilih dua dimensi pocket, kemudian parameter yang pertama yaitu kita memilih end mill-nya terlebih dahulu dengan menggunakan end mill 3 mili. Nah, kemudian untuk end mill 3 mili saya biasanya untuk operasi mesin secara langsung biasanya menggunakan 6000 rpm. Nah, kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita pocket atau kita akan potong, yaitu pada bagian sini. Nah, seperti ini. Setelah kita klik, maka bagian yang berwarna merah, mohon maaf, responding. Karena akan lama. Nah, setelah muncul seperti ini, maka area biru ini merupakan area yang tidak dimakan atau akan membentuk bentuk seperti ini sesuai dengan area atau kontur yang kita pilih. Kemudian kita masuk ke parameter selanjutnya. Untuk retract height-nya kita pilih 6 mili. Kemudian untuk stock top-nya kita pilih stock top aja supaya mulai dari bagian atas benda kerja yaitu 20 mili. Kemudian untuk bottom height-nya kita pilih selected contour saja supaya sesuai, yaitu kedalamannya itu 5 mili. Kemudian untuk parameter pocket di sini saya akan memilih untuk stock clip-nya saya nonaktifkan supaya tidak memakan proses yang lama. Kemudian saya klik multiple depth. Sama halnya seperti proses facing, proses pocket ini saya menggunakan multiple depth juga dengan proses pemakanan yaitu 0,5. Setiap 0,5 dia akan turun. Kemudian kita klik OK. Maka otomatis akan kita tunggu sebentar. Nah, maka otomatis untuk pocket di sini akan membentuk atau akan melakukan proses pemakanan benda yang sesuai dengan area atau kontur yang kita pilih, yaitu untuk membentuk logo seperti ini. Kita tunggu, ini masih 16%. Di sini akan menggunakan proses yang lama dikarenakan sesuai dengan bentuk konturnya yang mungkin cukup ribet dan proses pemakanannya ini sebesar 0,5 mili sebanyak 10 kali. Ini ketinggiannya 5 mili. Kita tunggu sebentar. Nah, dia akan membentuk seperti ini. Terlihat di sini merupakan proses pocketnya, yaitu dengan melakukan proses pemakanan dengan bentuk sesuai. Ini merupakan yang biru ini merupakan area kerjanya atau alur dari proses pemakanannya, sementara untuk bagian merah di sini merupakan proses di mana tool end mill tersebut mulai. Mungkin nanti kita akan bisa simulasikannya, bisa di akhir saja. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu karena benda kerja ini kan akan dilepas dari cat atau dari benda kerja mentahnya. Karena pastinya kan dengan melakukan proses machining kita perlu membutuhkan sebuah benda kerja yang melebihi dari benda kerja yang kita punya. Misalkan kan ini karena 12 cm kali 9 cm, bisa saja benda kerja atau teflon yang kita punya lebih dari 12 cm dan lebih dari 9 cm. Maka untuk membentuk
untuk membentuk benda kerja seperti ini, kita dapat memotong pada bagian pinggir dengan menggunakan tool contour. Nah, untuk contour di sini itu digunakan untuk proses pemakanan. Biasanya digunakan untuk proses pemakanan luar. Nah, untuk toolnya saya menggunakan Nmil 5mm saja. Kita bisa langsung pilih. Nah, seperti ini, dan untuk parameter kecepatannya 3500. Nah, khususnya untuk kontur di sini yaitu memilihnya itu bagian garis, yaitu bukan bidang. Kita pilih pada bagian ujung. Kemudian untuk retract height-nya kita sama, kita pilih 6 mili. Kemudian untuk top height-nya sama, stock top, dan untuk bottom height-nya kita pilih yaitu model bottom. Nah, maka dia akan melakukan proses pemakanan dimulai dari stock top hingga model bottom. Nah, untuk benar-benar terlepas dari benda kerja, kita tambah 0,3 mili, yaitu minus 0,3 mili. Maka benda kerja akan tool akan memakan hingga pada bagian biru ini. Kemudian untuk proses selanjutnya itu untuk proses pemakanannya, saya akan memilih linking di sini. Untuk load in-nya saya akan nonaktifkan. Kalau retract-nya juga akan saya nonaktifkan untuk mempercepat prosesnya. Kemudian untuk proses kontur di sini bisa dengan menggunakan fungsi rem atau fitur rem. Fitur rem di sini digunakan untuk melakukan proses pemakanan sedikit demi sedikit sesuai dengan maksimum RAM yang ditentukan. Untuk maksimumnya saya pilih 0,3 saja. Di sini RAM clearance-nya 0,2. Dan untuk sudut rem angel di sini yaitu dengan menentukan sudut dari benda kerja sesuai dengan proses pemakanannya. Semakin besar benda kerja, maka akan semakin lama benda kerja untuk memproses benda kerja tersebut. Kita klik OK. Maka untuk pilihan kontur ini, nah seperti ini. Dia akan melakukan proses pemakanan pada bagian luar, dimulai dari bagian stock top teratas hingga model bottom sesuai dengan yang tadi yang setelah kita pilih. Nah, kemudian bisa kita simulasikan bersamaan. Kita pilih dulu semuanya. Kemudian kita klik simulate. Kemudian kita bisa nonaktifkan saja ininya supaya terlihat. Kita bisa pilih stoknya sudah diaktifkan. Lalu sebelum ada stok seperti ini, ketika kita aktifkan, maka dia akan memulai proses pemakanan. Dimulai dari proses phasing, itu merupakan proses pertama sebanyak 10 kali. Kemudian proses selanjutnya itu setelah melakukan proses phasing, proses selanjutnya yaitu proses drill. Setelah proses phasing selesai, maka proses drill melubangi menggunakan bor 5. Setelah bor selesai, itu proses selanjutnya itu proses kontur. Proses pocket. Digunakan untuk membentuk sesuai dengan logo yang telah kita tentukan, bisa kita percepat. Nah, untuk proses pemakanan seperti ini kurang terlihat sepertinya. Dan kita bisa lihat statistik di sininya. Kita juga stop dimatikan. Nggak bisa kita lihat proses pemakanannya dari proses pocket. Kemudian setelah proses pocket telah selesai dan melakukan tool 3, proses selanjutnya itu proses untuk pemakanan bagian luar, yaitu dengan menggunakan tool contour. Tool Nmil, proses pemakanan bagian luar. Nah, seperti ini. Nah, telah selesai. Nah, seperti itulah proses setting atau parameter pada Inventor Cam sesuai dengan benda kerja yang setelah saya punya. Saya dengan menggunakan 3 fungsi, yaitu voice,
drill, pocket, dan kontur. Nah, proses selanjutnya yaitu dengan memasukkan kode program tersebut dari InverterCam, kode G-code dari yang telah saya setting di InverterCam ke dalam software simulasi yaitu SwanSoft. Yaitu kita cetak dulu G-code-nya, bisa masing-masing, bisa disatukan. Kita bisa langsung satukan saja semua G-code-nya menjadi satu, yaitu kita pilih dulu bagian G-code-nya, kemudian kita klik post process. Nah, kemudian di sini akan muncul konfigurasinya. Untuk post konfigurasinya untuk mesinnya itu dengan menggunakan CNC khas seperti ini. Kemudian untuk program name-nya kita bisa namakan itu nama 1. Untuk program komennya itu G-code Erso. Dan jangan lupa untuk dokumen unitnya yaitu milimeter. Kemudian kita post, kemudian otomatis kita sebentar kita bisa save di desktop saja. CNC Erso. Kemudian dia akan muncul pop-up dari G-code editor dari yang di fitur dari InverterCam itu sendiri. Dia akan menampilkan, kita zoom sebentar. Nah, seperti ini. Nah, berikut merupakan G-code yang dihasilkan dari parameter yang kita lakukan menggunakan software CAM, yaitu Inverter SM. Nah, seperti ini. G-code-nya hingga 3140. Dikarenakan untuk mempercepat proses pemakanan, maka saya edit kembali untuk proses facing dan proses lainnya. Untuk proses facing, pocket, dan kontur saya untuk maksimum pemakanannya itu 2,5 mm supaya mempercepat. Kemudian kita langsung ke post proses, kemudian kita beri nama milimeter dan nama programnya itu 002. Ini kemudian saya simpan di desktop saja. Erso CNC revisi. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu dengan menggunakan software simulator CNC, yaitu software simulasi SwanSoft. Nah, berikut tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama yaitu dengan melakukan proses penentuan stok atau stock size dan work coordinate system dengan menggunakan G54 karena saya panjang, lebar, dan tinggi itu 90 x 120, maka saya set 150 dan di sininya 150 juga. Nah, di sini saya kurangkan jadi 100 saja. 120. Dan untuk stock size-nya karena benda saya 15 mili dan saya set 20, maka saya set sini 20. Nah, kalau seperti ini, kemudian saya pilih tool yang akan digunakan. Kita nyalakan dulu mesinnya. Kemudian kita pencet reset seperti ini. Kemudian saya pilih tool manajemen. Kemudian saya pilih tool yang akan digunakan menggunakan tool 1 yaitu end mill, diameter 3 mili dan panjangnya akan saya samakan yaitu 120. Kemudian menggunakan end mill 5 dan menggunakan drill 3. Nah, di sini untuk end mill 3 merupakan tool 1, kemudian end mill 5 tool 2 dan drill itu tool 3. Dapat dilihat seperti ini. Untuk end mill 1, end mill 3 mili merupakan tool 1, kemudian end mill 5 mili tool 2 dan drill 5 mili yaitu pada tool 3. Kemudian setelah saya masukkan, karena pada spindle ini belum ada tool yang masuk, maka akan saya masukkan dengan kita klik MDI, kemudian kita panggil toolnya itu tool 1, kemudian dengan perintah M6. Kemudian kita cycle start, maka otomatis mesin akan memanggil tool 1 dari tool manajemen, yaitu end mill dengan diameter 3 mili.
Nah, setelah terpasang, langkah selanjutnya itu dengan menentukan koordinat sistemnya. Langkah yang selanjutnya itu kita handle job, kita arahkan terlebih dahulu pada koordinat atau pada posisi yang telah akan kita tentukan, yaitu pada pojok kiri bawah. Kita rubah terlebih dahulu Z-nya, sini bisa menggunakan ini. Kita rubah skalanya jadi 1 supaya lebih cepat. Ini kemudian kita dekatkan pada pojok kiri bawah. Kita lihat ada representasinya untuk melihat Y-nya sesuai pada pojok kiri bawah. Untuk X-nya, nah langkah selanjutnya saya akan menyalakan spindle untuk menentukan titik nolnya. Kita masuk ke terlebih dahulu menggunakan M3S5000. M3 ini untuk menyalakan spindle dengan kecepatan 5000 rpm. Dan saya restart, maka mesin akan berputar. Kemudian selanjutnya itu saya akan menentukan koordinat sistemnya, yaitu dengan position, handle job, kemudian saya turunkan spindle-nya ke bawah hingga ujung dari tool mengenai benda kerja. Saya akan mengurangi skalanya. Nah, jika sudah mengenai seperti ini, maka bisa kita titik nolkan. Kemudian untuk menolkannya atau menentukan koordinat sistemnya, kita dapat memilih offset. Kemudian kita pilih offset kembali, kemudian kita dengan alamat di G54. Nah, seperti ini. Kita pilih part 0 set untuk bagian X, untuk Y dan Z-nya. Nah, kemudian saya pilih offset kembali, dan di sini saya tentukan toolnya berapa, diameter yaitu N-mil, 3, kemudian N-mil lagi 3, dan ini drill. Nah, seperti ini untuk settingan parameternya. Setelah menentukan koordinat sistemnya dan tool manajemen sistemnya pada mesin, langkah selanjutnya itu memasukkan programnya dengan klik list program. Kemudian kita pilih yang ini saja, kemudian klik edit, dan kita pilih program yang akan kita masukkan, yaitu pada bagian desktop, itu di file airsource CNC rep. Nah, ini. Maka otomatis program akan masuk ke dalam mesin. Dan di sini melakukan kalkulasi dari jumlah baris yang berada pada program tersebut. Kita tunggu hingga selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka langkah selanjutnya yaitu kita dengan melakukan running pada program tersebut. Kita pilih list program, kemudian kita start program, kemudian kita masukkan ke dalam memori. Ada proses kembali. Proses kalkulasi dari lama karena laptopnya.
Nah setelah itu kita pilih memori dan kita current comment, dan setelah ini kita bisa langsung menjalankan programnya. Itu dimulai dari phasing, drill, pocket, serta contour. Kita tutup terlebih dahulu mesinnya. Kemudian kita bisa selesai restart. Otomatis program yang telah dimasukkan akan berjalan seperti ini. Langkah pertama yaitu merupakan proses phasing. Kita bisa zoom perbesar. Proses pergantian tool. Nah, proses phasing. Berikut merupakan hasil proses phasingnya. Bisa kita amati seperti ini. Untuk langkah awal dari proses phasing, ketika misalkan proses phasing selesai, kemudian masuk ke dalam tahap drill. Itu melakukan proses phasing sebanyak 5 mili. Nah kemudian ganti tool, kemudian menggantinya dengan tool drill. Melubangkan sesuai dengan